Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, seru juga ya. Tanggal 15 nggak ada berita, hanya beritanya dari Kanada. Nanti jadi nggak ada berita forex factory yang penting ya. Hari ini semuanya technical. Oke. Aset berisiko naik dan dolar turun untuk hari ini arahnya. Oke, aset berisiko naik, dolar turun. Hang Seng sangat sudah berubah arah. Hang Seng sekarang strongnya 2 kali, strong uptrend. Ya. Hang Seng sampai 2 kali tuh, strong uptrend. Nanti chartnya saya kan ini kasih kesimpulan dulu saat ini. Ya, jadi Anda tahu dulu, Dow Jones juga naik uptrend. Kemarin itu ada wawancara, sesi tanya jawab dari Janet Yellen ya, dan ketua The Fed yang baru ya. Jadi dia ada tanya jawab. Dan tanya jawabnya itu positif, jawabannya bagus, diterima oleh yang nanya, dan yang nanya juga semuanya mendapatkan positif ya, maksudnya puas gitu dengan jawaban gubernur The Fed yang baru ini. Bagaimana ntar kebijaksanaan dia tahun depan dan segalanya. Sesi tanya jawab Janet Yellen mendorong kenaikan pasar di akhir sesi Rabu ya. Dalam kesaksiannya, Janet mengatakan pembelian obligasi bulanan Fed saat ini senilai 85 miliar US dollar tidak bisa berlangsung selamanya ya. Tetapi kata dia kalau ini dilanjutkan terus ntar akan ada bubble ya. Bubble dari atas keluar langsung turun ke bawah. Oke. Nah, jadi menurut dia memang harus diberhentikan dalam waktu dekat secara pelan-pelan ya. Kenapa? Karena alasannya dia takut bubble. Begitu. Lanjut. Kemarin itu ada saham yang paling parah ya di Amerika, itu Cisco System namanya. Cisco System itu perusahaan jaringan ya, nggak tahu jaringan internet, nggak tahu jaringan komputer, saya juga belum cek sedetail itu. Cisco System ini kemarin turun 13% ya, karena laporan yang mengecewakan. Jadi kemarin itu laporan earningnya tidak bagus, tetapi yang membawa naik untuk Dow Jones adalah sesi tanya jawab dari gubernur The Fed yang baru, sentimen positif. Oke. Harga minyak dunia diperdagangkan dalam sideways pada hari Kamis kemarin ya, itu dikarenakan belum jelasnya permintaan dan pemasukannya banyak ya. Untuk akhir tahun ini beritanya pemasukan minyak itu banyak, jadi Amerika sudah mempersiapkan untuk permintaan yang sangat banyak, stoknya udah banyak banget minyaknya. Oke, jadi buat minyak nggak akan kemana-mana, itu efeknya akan ke CNOC dan segalanya, karena harga minyak di Amerika akan berpengaruh kepada minyak di dunia ya. Otomatis kalau di tempat kita yang kita jual adalah CNOC, PetroChina, Exxon Mobil, Halliburton, nah itu perusahaan minyak. Jadi kalau ada berita minyak itu efeknya kemana? Ke perusahaan minyak. Oke. Kalau di chart, kalau di forex, minyak itu harganya tuh berbanding dengan apa? Yang tahu? USD Kanada ya. USD Kanada itu sangat itu terpengaruh dengan harga minyak dunia. Chartnya hampir sama pergerakannya. Lalu untuk Aussie itu pergerakannya sama dengan emas ya. Jadi bukan sama tetapi seperti brothers ya, brothers and sister. Kalau pound sterling itu dengan euro USD ya, jadi ada seperti itu. Yang bergerak sendiri USD JPY, dan yang berlawanan dengan Dow Jones adalah USD CHF. Oke. Jadi saat ini sentimennya sedang bagus ya, karena Christmas, perputaran ekonomi lagi bagus di Amerika. Lalu Amerika sudah mempersiapkan stok minyak yang banyak ya, berarti dia sudah siap. Wow, bakal ada banyak belanjaan akhir tahun ini. Oke. Dan gubernur The Fed memberikan sentimen yang positif. Ada yang tahu kan sekarang gubernur The Fed siapa? Ayo. Nah, belum. Gubernur The Fed sekarang belum. Dia Ben Bernanke ya. Ben Shalom Bernanke. Itu gubernur The Fed sekarang, dan dia mau diganti akhir tahun ini nama Janet Yellen. Sebelum Ben Shalom Bernanke adalah Alan Greenspan ya. Alan Greenspan. Alan Greenspan itu termasuk legenda. Oke. Oke. Ini untuk Dow Jones, Anda bisa melihat di sini ya, ada
kita sebut saja resisten dan support ya. Support harga yang murah, resisten harga yang tinggi, yang mahal. Oke, kita sebut aja support dan resisten lah bahasa lebih gampang. Ini support di bawah, harga murah. Ini resisten, harga tinggi. Oke? Ya, setuju ya. Lalu kita lihat di yang ketiga ini, ternyata buyer membeli di harga tinggi. Ya, buyer membeli di harga tinggi sehingga terjadilah break resistance. Oke, itu namanya perpindahan range harga. Jadi dari range yang ini pindah ke sini. Nah, itu namanya perpindahan range harga. Ini adalah Dow Jones time frame daily. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa dari time frame daily Dow Jones itu sedang berpindah range untuk naik lebih tinggi lagi. Oke, dari sini pindah ke sini range-nya. Targetnya sama kayak kemarin 16.246. Ya, untuk saham Amerika saya bilang akan naik sampai tanggal 20 Desember. Ya, setelah tanggal 20 Desember ke atas itu bakal mix. Naik turun nggak jelas. Itu seperti itu. Oke. Kenapa sih kok tanggal 20 ke atas jadi mix harganya? Pengaruh Christmas kali. Sangat pengaruh, Bu. Kenapa? Mungkin aja kalau akhir tahun. Terus kan tahu kalau Christmas di sana kan gede-gedean. Ya, nggak kayak di sini. Lalu kalau sedang keadaan begitu, mungkin kan Anda fokus kerja. Enggak. Hah? No. No, Christmas tanggal berapa? 25. Jadi kalau tanggal 20 ke atas, orang sudah mulai tidak fokus kerja. Ya. Kok efeknya apa Kak ke market? Market ini yang ngeklik buy sell adalah manusia. Jadi market itu dibuat oleh para pelaku pasar. Ngerti ya? Jadi apa yang terjadi di negara tersebut akan mempengaruhi indeks dan saham-saham di negara tersebut. Jadi sejak 20 Desember ke atas biasanya harga saham Amerika itu sudah sideways, nggak jelas, naik turun. Oke? Jadi untuk Dow Jones time uptrendnya strong. Untuk Hang Seng saat ini ya, Hang Seng saat ini 24.300 targetnya. 24.300. Dari mana Penin? Ya, bentar Pak. 24.300. Nah, saya terangin pakai Itu daily ya? ya, saya terangin pakai gambar aja ya. Ini ceritanya ada range satu ya. Ini support, ini resistance gitu ya. Terus ini tengah-tengahnya pivot atau median. Oke. Lalu harga break resistance. Oke. Harga kembali. Nah, di sini ini kan support berarti nih. Iya. Ya. Ngerti nggak? Yep. Ini range 1, ini range 2 kan? Berarti ini support dong untuk range 2. Nah, di sini diambil, saya biasanya saya bagi ini 100%. Ini 0% supportnya. Oke. Dan di sini ada 25%. Ngerti? Saya bagi ya range-nya. Di sini juga sebenarnya 25. Ini 75. Ini 50. Berarti di sini ada 50 nih. Oke. Ini 75. Nah, harga Hang Seng saat ini tadi pagi bukanya itu di atas 25 ini. Jadi setelah break range pertama, pullback, lalu dia tadi pagi buka di atas range 25, range kedua. Ngerti maksudnya ya? Berarti ini kan confirm untuk buyer melakukan buy di daerah sini. Ngerti? Belum terlambat itu ya? Ini justru baru mulai, Pak. Mulai dia. Confirm. Dia sudah berada di atas 25%. Ya, nah biasanya orang nge-buy kalau main indeks, biasanya orang nge-buy di sini, stop loss-nya taruh di bawah 0% range kedua. Ini stop loss. Take profit-nya biasa di 75. Nah, 75 itu adalah 2400 tadi. Itu. Ada pertanyaan di sini? Ya, jadi kalau Anda tanya, wah kok bisa tiba-tiba segini, alasannya seperti ini. Sedangkan kalau tiap meeting dikasih tahu seperti ini, bisa-bisa puyeng semua. Tapi kali ini saya mulai jelasin satu-satu. Nah,
Ini range pertama, ya. Yang tadi, ingat ya? Hmm. Ini range pertama, ini resisten. Ini kan jadi support nih. Iya. Support, ya. Oke. Ini 75 yang dia, ini 25. Nah, ini 25. Ini 50. Harganya tadi buka di atas 25. Hmm. Ya. Jadi untuk Hang Seng ini Up. strong uptrend range kedua, ya. Ini dia juga pindah range namanya. Pindah Jadi range. pengambilan range yang kedua itu berdasarkan juga dari trendline ya, 100%-nya. Trendline terbuat dari range, enggak sebaliknya. Iya, maksudnya kan udah terbentuk trendline itu sekarang. Iya, sekarang sudah terbentuk. Saya trendline ini saya gunakan biar saya nggak pusing-pusing narik. Dia penentuan 75% dari Resisten sebelumnya, Pak. Oke. Gini. Ini tahun 2010, Pak. Harga rumah kisarannya 0 sampai 10 juta gitu ya. Iya. Oke, yang tengahnya nih 5 juta ya. Hmm. Kira-kira tahun 2011 harganya bakal jauh-jauh nggak, Pak, dari ini? Iyalah. Hah? Iyalah. Apa? Ini jauh lah dari situ dari atas. Enggak, mungkinan juga 10 juta juga. Paling kalau lebih dikit 12 juta. Harga rumah ceritanya. Kalau tahun 2011 cuma beda setahun nih. Bakal jauh banget nggak? Enggak. Kecuali bedanya 10 tahun. 10 tahun. Ngerti ya? Jadi kalau pindah dari range pertama ke range kedua, biasanya nggak jauh-jauh tuh dari jarak support resistance. Berarti kita mengambil dari Iya. berdasarkan data sebelumnya ya. Ya, jadi ini kan 0 sampai 10 juta nih. Lo plok aja di sini. Iya, iya. Nah, jadi kita ambil kisarannya ini 10 juta aja. Oke. Gitu. Oke. Tapi padahal ini bisa lebih dikit ya. Iya. Namanya juga harga. Iya. Ngerti ya? Nanti. Nah, dengan itulah saya mengambil 25%-nya dari situ. Question, target untuk Hang Seng ya, strong uptrend sekali. Nah, sebentar belum. Iya. Jadi ini mohon maaf nih. Mm-mm. Ini untuk menentukan dia 0,25 itu, Ya. kita pakai garis bayangan juga ya, garis datar itu ya. Enggak, Pak. Enggak, Saya maksudnya- biasanya pakai itu begini loh. Hmm. Jangan Anda pakai indikator sebagai wah, enggak titik, enggak. Indikator hanyalah angka, Pak. Oke. Ini range pertama. Oke? Mhm. Ini dari sini ke sini yang tadi saya bilang 10 juta. Oh, itu dihitung ya. Ya, ini 10 0 ini 5. Berarti kita pindah ke Ya, situ. ini 0, ini 10, ini 5. Ngerti sampai sini? Oke? Cara ngitungnya. Kenapa nggak ngambil yang ini? Ini range ini kan sini nih. Ya, Ini maaf nih sebelumnya. ya silakan. Ini kan kita ngambil dari sini nih. Ya, Kita kenapa nggak ngambil dari sini gitu? oh oke. Nah itu. Karena harga tertingginya 10 juta, Pak. Ya. Ya. Nah, ini yang baru ke break. Tes. Jadi ini akan menjadi support yang baru. Oh, Otomatis kita ngambilnya dari sini aja. oke. Gitu. Simple sekali. Ya. Oke, jadi ngerti ya? Kalau you beli poster link nih, contohnya ya. Saya mau beli poster link. Bandingin aja sama harga sehari sebelumnya atau sehari 2 hari sebelumnya. Ya, kecuali you mau keep to poster link sampai 10 tahun. Berarti you harus perbandingan sampai tahun 94. Ngerti ya? Tergantung. Nah, untuk Hang Seng kira-kira seperti itu. Mas. Nah, kalau Mas targetnya sampai 12.99 hari ini. Strong uptrend. Strong uptrend. Ini juga sama. Dari sini ke sini. Oh, iya. Nah, jadi dari sini Iya. sejengkal ya. Iya. Bloknya sejengkal. Oke. Tuh, Ada yang lain nggak selain itu? nanti satu tiap pagi. Kemarin kan udah ngeliat low lebih rendah, naik lebih tinggi. Sekarang ngitung range. Nah, begitu kira-kira. Oke, sejengkal, break kan? Atasnya break ya. Taruh aja tangan lo di atas
yang break tadi. Nah, jadi kira-kira ini sekitar 1300. Tapi kalau terlalu mentok juga jelek, jadi ambil bawah sedikit. Ini kan Bu Meda. Iya. Lock aja. Nah. Nanti. Nanti. Oke. Oke. Mas, uptrend ya. Supportnya di 1281. Oh, sebentar nih. Ya. 1281 penentuannya Oh. itu langsung ya dari situ ya. Itu resisten sebelumnya. Oh iya, oke. Oke. Aussie untuk Australian versus US dollar strong uptrend ya. Aussie strong uptrend. Target jangka panjangnya adalah jangka panjangnya 9460. Iya, itu jangka panjang. Itu maksud saya bisa sampai minggu depan. Ya. Mau nanya Target. boleh nggak, Nel? Ya, silakan. Itu kita ambil supportnya di atas jadinya, bukan di bawahnya ini. Gini, Pak. Ini support ya. Iya, ada 3 kan? 1. Ini resisten. Heeh. Oke. Iya. Jarak dari sini ke sini ya Iya. satu tangan lah Iya. ya, nggak pakai penggaris nih soalnya. Heeh. Satu tangan kan? Hmm. Nah, saya mengasumsikan bahwa harga akan break resisten ini. Iya. Nah, jadi kira-kira akhirnya di sini di atas 9460. Jangka panjangnya. Iya, makanya minggu depannya ya. Kalau jangka pendeknya sama dengan itu, sama dengan Jangka pendeknya ya, resisten dulu Pak, iya, karena ini situ belum dulu. break. Oh, situ dulu ya. 9385. Oke. 9385 Gambar untuk itu hari saya. ini. Saya ngerti. Kenapa kita harus ambil Hmm. patokan yang sejengkal itu dari itu kan maksudnya per itu kan per apa ini Ini per harus itu, satu, iya. iya setiap itu kan ada perpindahan itu kan Iya, perpindahan. Kenapa kita harus ambil perpindahan di situ? di hour 1. Iya, Iya, kenapa nggak di 15 menit? iya kenapa? Sebenarnya itu tergantung berapa banyak Anda ngincar take profit. Kalau Anda ngincar take profit di 5 menit, contohnya, Anda boleh ambil high low dari 5 menit. Tapi palingan waktu break ya. Ini 5 menit ya. Iya. Ini support, ini resisten gitu ya. Iya. Tapi ini paling jaraknya hanya 10 poin kalau 5 menit. Nanti begitu break paling 10 poin lagi nih. Nah, kalau udah begitu ini bisa naik, bisa turun, bisa naik. Nanti pusing. Iya. Dan cuma Gampang 10 poin. Kalau 15 menit untuk forex ya, Iya. Aussie itu support resisten. Itu paling sekitar 20 poin. Kalau hour 1 itu support dan resistannya itu sekitar 50 sampai 60. Hmm. Nah, jadi saya kan biasa satu hari itu geraknya 100 ya. Hmm. Jadi saya kasih gambaran aja dari pagi kira-kira segini untuk hari ini. Karena kalau saya ngambil pakai 15 menit cuma 20 poin, paling jam 2 udah selesai. Hmm. Jam 11 sudah selesai. Jadi sebagai analisa pagi tepatnya bagusnya pakai hour 1 buat forex. Karena 50-60. Tapi tergantung pilihan kita. bisa. Tergantung. Kalau Anda tradingnya hanya ngincer 10 poin, Anda pakai 5 menit. Oh, gitu. Gitu. Kalau Anda ngincernya 20 poin pakai 15 menit. Kalau Anda ngincernya 300 poin kayak teman saya, itu lama nunggunya. Klik sekarang, tutupnya minggu depan. 300 poin itu Anda pakai hour 4. Gitu. Risikonya lebih besar ya. Ya, risikonya juga lebih besar. Time frame-nya besar, stop loss besar. Iya. Nunggunya lama. Hmm. Tapi itu besar. Equity juga harus besar. Iya. Iya besar. Paksa lotnya 0,1. Iya, mau satu. Gitu. Yang lama. Euro. Oke, ini sama ya tekniknya kayak tadi ya. Targetnya adalah 3525. 1.3525. Nah, boleh tanya nggak? Ya. Itu kan pas di resistennya ya, Mm-mm. yang tertingginya ya. Mm-mm. Tadi ada kita mengambil resisten jarak ini kita naikkan ke atas jengkal lagi gitu. Iya. Apakah ada ada pertimbangan lain kenapa ini kita ambil resisten sebelumnya Mhm. yang tadi kita ambil sejengkal sebelumnya? Sebenarnya sejengkal itu karena saya nggak bawa penggaris, Pak. Ya kurang lebih. Iya, kurang lebih. Nah, gini ya. Jadi kalau Anda ini ada high dan low ya. Ini ada low, ini ada high, betul? Iya. Terus ini ada low lagi kan? Iya. Ini ada high lagi. Iya. Ambil yang luar, bukan yang dalam. Karena yang luar ini berarti otaknya.
istilahnya seperti itu. Ambil yang luar, bukan yang Pasti dalam. yang dulu. Nah, kalau Anda Performance yang lalu. lebih kuat dindingnya, support resistance lebih kuat. Kalau Anda kecilin, ini kan Hour 1. Kalau Anda kecilin ke 15 menit, ya, ke 15 menit, maka kotaknya itu yang ini. Itu kotaknya 15 menit. Nah, tapi kalau Anda pakai Hour 1, ini kotaknya Hour 1. Beda ya? Iya. Nah, jadi Berarti udah terjadi itu yang sudah nomor terjadi. satu. Ya, sudah begini. Kalau yang itu masih mentah. Iya, masih Terus? mau bergerak. Betul Terus sekali. terus Nah, dari Berdasarkan sini performance dong. apa? Performance yang lalu, kejadian yang lalu toh. Iya. iya. Begitu. Semua juga gitu. Terus Ini kisarannya kan kayak tadi rumah 0 sampai 10 juta gitu ya. iya. Oke. Ini 25%. Dari kemarin harga tidak bisa menembus Ke bawah. 25% ke bawah. Jadi saya asumsikan ya, ini buyer memimpin. Karena tidak bisa menembus 25% kotaknya itu dari kemarin. Nah, ya udah, berarti ini Support uptrend. jadi season pertama lah ceritanya itu ya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat low-nya semakin lama semakin naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Nggak akan Iya. naik. jelas kan Akan arahnya? mengarah. Nah, kalau salah gimana? Ada stop loss. Itulah gunanya stop loss. Nah, ini mau nanya nih, kalau stop lossnya itu berdasarkan data kemarin atau ada suatu ketentuan, contohnya untuk euro Sesuai titik patokan Bapak. Kalau saya kan tadi titik patokannya yang ini nih. Iya. Berarti stop loss saya taruh di bawahnya. Oh, gitu ya. Kalau titik patokan Itu Anda yang low ini, lah. Iya, ngerti. taruh stop lossnya di bawah. Iya, iya. Sesuai titik patokan Anda. Oke. Sesuai selera. Sesuai selera. Kita nggak boleh main margin kecil ini. Enggak ya. Itu lot itu tergantung sih. Swear. Yuk kalau ngincer 10 poin gitu ya. Tapi hajarnya 10 lot sekalian. Sama aja 100 poin. Oh, iya. Tapi lossnya juga 100 poin. poin. Bahkan bisa 500 lossnya. Oke, pound sterling GBP ini wait and see ya. Tapi kalaupun naik tanya rakyat pasti uptrend karena semua Pertimbangannya uptrend. kenapa wait and see? Karena dari kemarin beritanya banyak sekali ya. Hmm. Dan berita banyak pun dia naiknya tidak se-ekstrim yang se-ekstrim seharusnya. Jadi karena banyak berita ya? Iya. Oke. Ya mana ya? Ini nggak penting. Oke, terakhir USD CHF downtrend. Oke. Iya. CHF, yang pertama Anda lihat high-nya semakin lama semakin turun ya. 1, 2, 3, 4 makin turun ya. Iya. Berarti seller mendominasi sampai saat ini Downtrend. ya, dan Dow Jones juga naik ke atas. Downtrend. Ini hourly. Ya, ini hourly Pak. Lalu di sini ada resisten. Ini 25%. Oke. Iya. Ini support. Ini 75%. Saat ini harga masih dalam kotak itu. Jadi estimasi saya adalah ini downtrend. Ya, sell kita komennya. Iya. Stop loss-nya 9195. 0.9195. Dan take profitnya adalah 9135 dari 75%. Nanti aja, ulangin lagi di meja. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ini namanya analisa. Orang analisa tuh begini. Thank you, Neil. Ya. Jadi kalau nanti Anda di luar, terus Anda ketemu orang yang analisanya apa namanya? Labal ya, Anda bisa tahu, oh ini bukan analisa. Ya, analisa itu seperti ini. Ini belum saya ngomong masalah berita. Ya, setiap penutupan sesi market, sesi Jepang gitu ya, tutup, Anda biasanya akan lihat harga itu akan ada di tempat-tempat yang bagus. Gitu. Jam 2, jam setengah 5, dan jam 11 malam. Itu biasanya pembukaan market atau penutupan market. Biasanya harga-harga berada di tempat yang bagus.
tempat yang bagus untuk ngambil buy Maksudnya sell. stop loss-nya jelas, take profit-nya jelas. Gitu. Nanti kalau buka posisi 3 itu Ya. kuncinya. Jam Jadi- 2, jam 5, jam 11 malam. 11 malam. Jam 5 pagi Nggak pagi. sebelum pembukaan Tokyo. Oke. Jam 2 menjelang pembukaan Inggris. Setengah 5 sampai jam 7 malam pembukaan Amerika. Itu biasanya harga bagus-bagus. Nah, jadi kalau Anda ingin main forex dan santai, cukup lihat 3 kali sehari. Jam 5, Nggak usah 24 jam. jam 5, Jam 5 pagi, jam 2, jam 2, setengah 5, setengah 5 sampai jam 7. Gitu. $20 Kok $20? menang yang Ada Oh, iya. pertanyaan sampai sini, Los guys? kilo nggak lagi memang menang ya. Enggak sih, nggak baik. Ya, baik. Dah, Menagih, oke. menagih. Menagih. Mana yang 2 hari yang lalu saya minta semua submit target untuk saya. Maknyus. Jangan anggap itu suatu candaan ya. Saya serius. Oke? Kalau Iya. belum selesaikan di sini, nanti kasih saya. Iya, iya. Ambil ya. Oke guys, come on, start. Ayo kita prospek. Saya nanti jam 2 cabut ya. Mau ketemu orang juga. Oke. Halo.